Jam piro iki? Cah-cah ra teko-teko. Ayo. Gas. Wis Cah dong wis nang jero. Oh, dono ngene adik aku karian. Kurang sapa iki? Yusroni. Yusroni. Yusroni ndek. Ayo we. Kowe ta Yus? Suwi banget wis meh mulai. Wis Yuk, numpak, yuk. Budal ayo. Siapa yang tak mengenal sepak bola? Olahraga ini bukan sekedar permainan, tetapi semangat jiwa. Bagi kami, PSS Sleman bukan hanya tim sepak bola, tetapi rumah dan kebanggaan. Bagi kami ini adalah bentuk cinta, cinta yang tak terbendung. Santri Boys bukan sekedar komunitas. Ini adalah tempat di mana kami semua bersatu. Dari berbagai latar belakang, bersatu untuk satu tujuan, mendukung PSS Sleman, dimanapun dan sampai kapanpun. Ini adalah keluarga, tempat kami berbagi cerita, berbagi semangat, dan membangun kebersamaan. Saya bangga menjadi bagian dari kisah ini, mendukung PSS Sleman dengan cinta dan dedikasi yang tak pernah padam. Sleman till I die, Sleman till I die, Sleman till I die. Sampai kapanpun, apa yang pernah saya miliki, saya cintai sepenuh hati sampai mati. PSS Sleman, BCS, Santri Boys, Fastabikul Khairat, hidup! Siapa yang tak mengenal sepak bola? Olahraga ini bukan sekedar permainan, tetapi semangat jiwa. Bagi kami, PSS Sleman bukan hanya tim sepak bola, tetapi rumah dan kebanggaan. Namun perjalanan ini tidaklah mudah. Semua bermula dari sebuah tempat yang jauh dari hiruk-pikuk tribun. Saya, santri Pondok Modern Darussalam Gontor. Kala itu tahun 2014, saya menyimpan keresahan yang terus membakar. Keinginan sederhana, nonton bal-balan. Tapi apa daya, informasi tentang pertandingan PSS Sleman sangat minim. Akses tiket seolah menjadi kemewahan yang tak terjangkau. Setiap kerinduan terhadap PSS hanya bisa saya tumpahkan melalui coretan tinta di atas kertas. Sebuah pelarian yang tidak pernah benar-benar memuaskan. Hingga akhirnya, kesempatan pertama saya tiba. Stadion Maguwoharjo. Tribun Selatan menjadi saksi. Sanalah segalanya dimulai. Di tribun itu, saya bertemu dan dua orang yang memiliki semangat yang sama. Kami satu alma mater dan satu angkatan. Yang kini menjadi satu visi. Tahun itu, Brigata Kurvasud menjadi fenomena. Tapi untuk kami para santri, perjalanan ini tidak lebih dari sekedar mendukung. Ini adalah ghiroh, perjuangan. Dengan keterbatasan relasi, kami sering berkumpul di selasar stadion. Forum, obrolan sederhana ini menjadi tempat kami mencurahkan keluh kesah. Akses tiket yang sulit, kebutuhan akan identitas, dan keinginan untuk diterima. Kami para santri merasa harus mengambil langkah yang berani. Sikap. Ketika komunitas lain memilih nama dalam bahasa Inggris atau Italia, kami memilih jalan berbeda. Santri Boys, sebuah nama yang mencerminkan siapa kami dan dari mana kami berasal. Nama yang menjadi simbol bahwa tradisi pesantren tidak menghalangi
cinta kami pada sepak bola. Pada tahun berikutnya, semangat kami terus menyebar. Dari Kota Gede hingga Imogiri, dari Krapyak hingga Magelang. Persaudaraan ini tumbuh, kuat, berakar pada semangat yang sama, mendukung PSS Sleman dengan sepenuh hati. Saya adalah seorang santri yang berasal dari Kota Gede, sebuah wilayah yang dikenal sebagai basis terkuat supporter rival PSS Sleman. Tapi siapa sangka di tengah rival itulah kecintaan kami pada PSS justru tumbuh. Sebagai seorang santri, aktivitas kami di pondok sangatlah terbatas. Karena alat komunikasi dilarang di pondok, akses informasi tentang bola jadi tantangan besar bagi kami. Kami hanya bisa mengakses informasi melalui media cetak dan diam-diam bolos di warnet, dan disitulah saya pertama kali mendengar nama Santri Boys. Sebuah komunitas yang bukan hanya tentang nonton bola, tapi juga memperjuangkan sebuah kebanggaan. Itu adalah awal perjalanan kami para santri dari Kota Gede untuk menembus batas dan menjadi bagian dari keluarga besar supporter PSS Sleman. Kehidupan di Kota Gede tidaklah mudah bagi kami. Wilayah ini adalah markas kuat dari tim rival. Setiap kali kami pulang menonton, kami sering dibuntuti, bahkan beberapa kali kami dihadang. Tapi itu tidak pernah menghentikan langkah kami. Bahkan kami sering nekat naik Trans Jogja tanpa peduli jam malam. Jika pertandingan selesai larut, kami baru bisa pulang keesokan harinya karena bus sudah tidak beroperasi. Tetapi buat kami, mendukung PSS lebih penting dari segalanya. Pernah suatu kali, seorang teman saya didorong lalu terjatuh dari motor disebabkan oleh ulah supporter rival. Bahkan kami didatangi di pondok hingga 4 kali karena mereka tidak terima akan keberadaan kami. Tapi inilah jalan kami, penuh perjuangan, penuh pengorbanan. Kenangan itu masih lekat diingatan. Bagaimana kami berdesakan mobil Avanza berisi 11 orang, atau bagaimana kami melompat pagar sekolah demi menyaksikan PSS berlaga. Kami mungkin dianggap nekat, tapi bagi kami ini adalah bentuk cinta, cinta yang tak terbendung. Santri Boys bukan sekedar komunitas. Ini adalah tempat di mana kami semua bersatu, dari berbagai latar belakang, bersatu untuk satu tujuan, mendukung PSS Sleman, dimanapun dan sampai kapanpun. Kalau berbicara tentang PSS Sleman, saya sudah cinta sejak kecil. Saya sering diajak ke stadion oleh keluarga menyaksikan elang Jawa bertanding. Dari situlah benih cinta terhadap PSS pun mulai tumbuh. Hingga akhirnya saat dewasa saya memutuskan menjadi bagian dari komunitas supporter. Namun perjalanan itu tidak selalu mudah. Tahun 2015 saya masih bergabung dengan komunitas supporter di desa tempat tinggal saya. Tapi suatu hari di tribun saya beberapa kali melihat sosok Mas. Saat itu saya belum berani menyapa, hingga akhirnya saya mengingat-ingat kembali. Kemudian di momen ia membagikan roll paper, saya memberanikan diri untuk berbicara. Dari obrolan singkat itu kami mulai sering bertemu, membahas nasib yang sama, kesulitan mendapatkan tiket. Dari situlah ide untuk membentuk komunitas mulai dirancang. Nama Santri Boys akhirnya muncul di tahun 2016. Saya ingat bagaimana logo pertama komunitas ini terpilih. Kala itu desain milik Mas terpilih melalui voting. Awalnya kami hanya ingin komunitas ini membantu kami mendapatkan tiket. Tapi perlahan komunitas ini tumbuh lebih dari itu. Kedekatan di antara kami mulai terjalin. Dan anggota pun terus bertambah. Karena tempat tinggal saya di Jalan Raya Tajem, yang mana sering menjadi tempat penyimpanan atribut komunitas.
Semua atribut mulai dari bass drum hingga giant flag disimpan di sana untuk menghindari potensi chaos dengan kelompok supporter lain. Rumah saya juga menjadi titik kumpul banyak anggota, termasuk tempat singgah bagi teman-teman pondok dari luar kota. Tahun 2018, saya mulai mengambil peran lebih besar. Saat itu, teman-teman dari pondok sering kesulitan transfer uang untuk membeli tiket. Jadi, saya sering menelangi tiket menggunakan uang pribadi saya. Dari situ muncul ide untuk membuat kas komunitas di mana setiap anggota iuran sebesar harga satu tiket. Sistem ini sangat membantu kami dalam pembelian tiket. Selain itu, kami juga mulai open recruitment. Banyak anggota baru datang dari berbagai daerah, termasuk Magelang dan luar kota lainnya. Mereka semua membawa semangat baru memperkuat komunitas ini. Bahkan, kami menyediakan tempat singgah di musola Kota Gede untuk para anggota yang berasal dari Jawa. Namun, perjalanan ini tidak selalu mulus. Tahun 2020, tensi dunia sepak bola menurun dan kami mulai sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Meski begitu, kami tetap menjaga budaya saling memberi kabar, memastikan bahwa Santri Boys tetap menjadi rumah yang nyaman bagi semua anggota. Bagi kami, Santri Boys lebih dari sekedar komunitas supporter. Ini adalah keluarga, tempat kami berbagi cerita, berbagi semangat, dan membangun kebersamaan. Saya bangga menjadi bagian dari kisah ini. Mendukung PSS Sleman dengan cinta dan dedikasi yang tak pernah padam. PSS Sleman, Ale, BCS, ora mutir. Santri Boys, Semua ini berawal dari kecintaanku pada sepak bola. Dahulu, saya hanya pengamat sepak bola yang suka berpindah-pindah stadion dari satu kota ke kota yang lain di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Tapi di akhir 2015, aku menemukan sesuatu yang berbeda di Sleman. Atmosfer yang luar biasa di tribun menggema sangat, penuh semangat dan juga kebersamaan yang tak pernah kurasakan sebelum-belumnya. Dan dari situlah saya jatuh cinta terhadap PSS Sleman. Namun, mencintai saja tidak cukup. Awal-awal itu saya sering kesulitan mendapatkan tiket. Saat itulah saya bertemu dengan Mas di tribun. Awalnya obrolan kami sebatas bagaimana cara mendapatkan tiket. Tapi lambat laun kami mempunyai ide untuk membuat sebuah komunitas yang tidak hanya soal tiket, tapi bagaimana kita menjaga ukhuwah kebersamaan sesama alumni Gontor. Yang mana wadah tersebut bisa lebih dari kelompok supporter. Akhir pekan itu, nama Santri Boys mulai terdengar. Bahkan logo pertama kami dibuat oleh Mas dari Bali, tapi semuanya masih sangat sederhana. Kami hanya punya semangat dan mimpi besar. Di tahun 2016 awal, kami mulai lebih serius. Dari awalnya terdiri dari alumni Gontor, lambat laun 2016, kami sepakat untuk membuka komunitas ini bagi seluruh alumni pondok pesantren di Jawa Tengah dan di Yogyakarta. Sehingga menjadikan warna baru untuk kelompok Santri Boys. Atribut kami sangat sederhana, hanya bass drum yang dibawa dari pondok Gontor Magelang. Saya ingat betul pada saat membawanya, PP Magelang Jogja pernah terjatuh di Muntilan membawa bass drum. Tapi kami tetap melanjutkan perjalanan karena kami tahu betapa pentingnya atribut itu bagi komunitas. Bahkan pembuatan giant flag pertama kali kami menggunakan uang pribadi hasil patungan urunan dengan teman-teman yang ada di pondok Gontor Magelang. Tahun 2017 adalah tahun yang penuh makna. Kami dipercaya memimpin doa bersama dalam peresmian Elja Radio. Sebuah momen yang membuat nama Santri Boys semakin dikenal. Dan juga di acara Ma'iyah Cak Nun Sinau bareng dengan BCS, kami berdiri di atas panggung, di depan panggung membawa nama komunitas ini dengan bangga. Di situ saya semakin merasakan cinta dan dedikasi.
Masuk ke Santribus adalah cerita yang unik bagiku. Awalnya, aku hanya ikut rombongan teman-teman dari Degung dan sekitaran pondokku. Saat itu, aku masih mondok dan sering kabur, hanya demi menyaksikan Super Elja berlaga. Awalnya niatku sederhana, mencari tiket, tapi siapa sangka dari situ saya menemukan keluarga baru. Tahun 2017 adalah tahun pertama aku benar-benar mengenal Santribus. Meski komunikasi dengan anggota lain masih terbatas, semangat mereka menginspirasi perlahan. Aku mulai terlibat lebih aktif. Lalu, pada tahun 2019, aku ikut AW ke Jakarta bersama Santribus. Itu adalah pengalaman pertama yang benar-benar membekas. Kami berangkat dengan semangat tinggi, dan dari situ aku merasa semakin dekat dengan teman-teman komunitas. Saya juga sempat menjadi pencetus ide untuk baksos saat ulang tahun kelima Santribus di Turi. Kegiatan itu membuatku menyadari bahwa Santribus bukan hanya sekedar tentang sepak bola, tapi juga tentang berbagi dan peduli. Di momen ini, aku merasa betul-betul menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Namun, perjalanan bersama Santribus juga penuh warna. Saya sering menjadi sasaran candaan bagi teman-teman, terutama karena ide-ide unikku untuk sangu awai, dari urusan gadai barang sampai menjual rongsok, semua pernah kulakukan. Bahkan aku pernah belajar mengemudi untuk pertama kali hanya demi menjadi sopir saat awai ke Bali, bergantian dengan Pak. Meski sulit, itu adalah pengalaman tak terlupakan. Sebagai PJ, tugas saya menjaga keharmonisan antar anggota. Santribus adalah keluarga besar dengan dinamika yang kompleks, tapi justru disitulah letak keistimewaannya. Saya selalu percaya, selagi kita bisa saling mendukung dan menguatkan, kita bisa melewati semua tantangan bersama. Santribus mengajariku tentang arti persaudaraan, kerjasama, dan dedikasi. Dari pelajaran awal hingga sekarang, aku merasa bangga menjadi bagian dari komunitas ini, mendukung PSS Sleman dengan semangat tak pernah padam. Masuk ke Santribus bukan hal yang direncanakan. Awalnya saya ingin bergabung dengan Kampus Boys, tapi saat itu pendaftaran sudah tutup. Kebetulan Santribus sedang open recruitment. Saya mengikuti wawancara di rumah Mas, dan dari sanalah perjalananku bersama komunitas ini dimulai. Tahun 2021 adalah awal dari semangat baruku. Sebagai mahasiswa baru, saya sedang bersemangat mencari wadah untuk menyalurkan ide-ide. Salah satunya adalah membuat kegiatan mujahadah di musola stadion. Di bawah tribun hijau, di sanalah kami membangun rutinitas, mulai dari doa bersama hingga membersihkan sampah di tribun selatan setelah pertandingan. Gerakan bersih-bersih sampah di tribun menjadi wujud nyata manifestasi gerakan bagi kalangan tribun selatan, menjaga rumah selayaknya rumah. Bukankah rumah perlu dijaga untuk layak ditempati dan dihuni? Kebersihan menjadi aspek utama dari bentuk menjaga rumah bersama ini demi kenyamanan bersama, terlebih menjadi bukti nyata tagline kita, Fastabiqul Khairat. Namun pada pelaksanaannya tak seindah yang kita harapkan. Gerakan Roan Tribun sempat mendapat cibiran, walau mungkin itu bisa dikatakan sebagai guyonan ya, meh ngerosok po. Tapi it's okay, namanya gerakan selalu ada dinamikanya. Yang terpenting tetaplah bergerak untuk kebaikan bersama. Saya masih ingat salah satu forum pertama kami diadakan di rumah Mas menyampaikan kalimat yang masih membekas hingga sekarang, yaitu we make habit and habit make us. Dari situ kami mulai membangun kebiasaan baik bersama. Ide-ide seperti outbound, bakti sosial, dan makrab pun lahir dari diskusi ini. Kegiatan outbound pertama kami dilakukan di Rumah Noto Plankton, lengkap dengan sesi ceramah tentang sejarah BCS dan PSS yang sangat inspiratif. Tahun 2022 menjadi tahun penuh refleksi. Salah satu momen paling menggetarkan adalah doa bersama untuk tragedi Kanjuruhan. Kami berkumpul di Stadion Maguwarjo, mendoakan para korban dengan penuh khidmat. Di
Di tahun yang sama, aku juga dipercaya menjadi ketua panitia Makrab Sewindu Santri Boys. Meski awalnya rencana ini mundur, akhirnya kami berhasil mengadakan acara yang penuh makna, mulai dari gigs hingga sholawatan. Namun, perjalanan di Santri Boys tidak selalu mulus. Dinamika seringkali memunculkan kecurigaan dan ketegangan di antara anggota. Saya sempat merasa lelah, bahkan menghindar dari beberapa pertemuan. Tapi di sebuah forum kecil, saat ada kami semua mengeluarkan unek-unek, saling mendengarkan, bahkan juga sempat adu mulut. Dari sana, kami justru semakin solid. Semua masalah akhirnya selesai, dan aku belajar bahwa inilah esensi sebuah keluarga, sebuah komunitas, yaitu saling memahami dan saling mendukung satu sama lain. Sepak bola adalah soal cinta, sepak bola tentang rasa. Artinya, saya putra kelahiran Kudus, dari kecil 2003 mulai kenal nonton Persiku Kudus. Akan tetapi, soal rasa juga tidak bisa dibohongi, yang mana kata hati dan juga tidak ada larangan dalam agama mencintai sepak bola wajib satu tim, tidak. Dari situ, memang bagaimana kita menjadi manusia yang manusia, mencintai tanpa syarat, dan tentunya mencintai sepenuh hati, mengikuti kata hati. Sleman juga menjadi kebanggaan saya, penuh hikayah, cerita, sejarah di dalamnya. Kudus juga menjadi tonggak pertama saya dalam memperkenalkan sepak bola. Dan bismillah, niat baik juga akan menghasilkan manfaat bagi sekitar. Menurut saya itu sebagai poin terdiri dalam menjalankan hidup, poin utama. Sleman till I die, Sleman till I die, Sleman till I die. Sampai kapanpun, apa yang pernah saya miliki, saya cintai sepenuh hati sampai mati. PSS Sleman, Ale, BCS ora munte, Santri Boys fastabikul khairat. Hidup. Tepat di 10 tahun kami berada di Tribun Selatan, berawal dari Liga 2 sepak bola gajah menjadi juara, di kasta tertinggi Liga 1 pun kami lalui. Namun tepat pada tahun ini, 2025, PSS harus mengalami degradasi menuju Liga 2. Tapi onjok ngopo, Arab Liga telu, Arab Liga loro, Arab Liga siji, tetap PSS Sleman. Degradasi kari munggah. Munggah kari mikir juarane. Bukankah begitu sebuah sepak bola, ada menang dan kalah? PSS Sleman, BCS, Santri Boys,